Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Nurul Adli, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Belitung Timur. Asal sekolah SMP Negeri 6 Manggar. Kali ini saya akan mendemonstrasikan secara kontekstual modul 1.1 tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah proses menuntun siswa yang dapat diterapkan dengan beberapa konsep. Yang pertama, menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Kemudian yang kedua, mengibaratkan seorang guru sebagai seorang petani. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang paling utama adalah pendidikan budi pekerti. Dan yang keempat, pendidikan yang berpusat kepada siswa. Rekan-rekan sekalian, 4 konsep inilah yang akan menjadi topik utama pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan saya bahas kali ini. Selanjutnya, pendidikan sebagai proses menuntun siswa, artinya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas konsep yang pertama, yaitu pendidikan menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan menuntun kodrat alam artinya adalah guru sebagai penuntun bagi kodrat alam yang sudah dimiliki siswa sejak lahir, berupa bakat dan kondisi di mana ia dilahirkan. Seorang anak haruslah diajarkan sesuai dengan kodrat alam di mana ia tinggal dan dibesarkan. Adapun implementasi dalam mewujudkan konsep pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam siswa adalah dengan menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan kegiatan pembiasaan sesuai dengan sosiokultural daerah setempat, seperti kegiatan pembiasaan pembacaan Asmaul Husna pada setiap apel pagi. Kemudian bisa juga dengan penerapan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Selanjutnya, pendidikan menuntun kodrat zaman artinya guru sebagai penuntun agar siswa bisa menyesuaikan diri dengan kodrat zaman. Yang oleh Ki Hajar Dewantara, hal ini merupakan aspek penting dalam keberhasilan pendidikan. Guru dituntut untuk ikut mempelajari dan mengetahui apa yang tengah dihadapi oleh generasi yang sedang dihadapinya. Adapun implementasi dalam mewujudkan konsep pendidikan sesuai dengan kodrat zaman dapat dilakukan dengan guru harus bisa menguasai teknologi atau IT dalam proses pembelajaran di abad 21 ini. Banyak platform pendidikan digital yang bisa dimanfaatkan oleh guru. Contohnya adalah dalam pembelajaran dengan menggunakan Google Workspace for Education, Quizzes, dan media sosial lainnya. Selanjutnya, konsep yang kedua, pendidikan mengibaratkan guru sebagai seorang petani. Seorang pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang menuntun tumbuhnya padi, memelihara tanaman padi, memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk. Namun seorang petani tidak bisa mengubah kodrat tanaman padi menjadi tanaman jagung. Begitu pula dengan seorang pendidik di dalam menuntun siswa. Implementasi dalam mewujudkan konsep pendidikan mengibaratkan guru sebagai seorang petani adalah guru dapat menggunakan berbagai metode, media, sumber belajar,
serta melakukan berbagai inovasi-inovasi baru dalam proses pembelajarannya demi tercapainya tujuan belajar yang maksimal. Seorang guru haruslah percaya diri dan berani dengan mencurahkan segala kreativitas dan inovasi sebagai individu maupun bagian dari kelompok. Karena sejatinya seorang pendidik bukan sebagai ajang untuk berkompetisi, tetapi sebagai wadah berkolaborasi untuk kemajuan atas kualitas pendidikan bangsa dan negara. Selanjutnya, konsep yang ketiga adalah pendidikan yang paling utama adalah pendidikan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga pada akhirnya menciptakan sebuah karya. Dalam hal ini, keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Adapun implementasinya dalam mewujudkan konsep pendidikan budi pekerti ini adalah usaha dalam menerapkan nilai-nilai budi pekerti kepada siswa dilakukan dengan cara membuat sebuah kesepakatan antara guru dan siswa dan seluruh warga sekolah dalam melakukan kegiatan sehari-hari selama berada di sekolah. Selanjutnya, konsep pendidikan yang keempat menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berpusat kepada siswa. Guru menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa dalam rangka membentuk pribadi yang cerdas dan berakhlak mulia. Tujuan dari kegiatan ini diantaranya adalah meningkatkan peran serta siswa dalam pembelajaran, meningkatkan semangat dan antusias siswa ketika mengikuti pembelajaran, meningkatkan kerjasama siswa dalam proses pembelajaran, dan menanamkan pendidikan karakter disiplin kepada siswa. Adapun implementasi dalam mewujudkan konsep pendidikan yang berpusat kepada siswa dapat dilakukan dengan guru harus bisa menciptakan suasana yang menyenangkan dalam rangka membangkitkan konsentrasi siswa, menumbuhkan potensi anak dengan cara memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan tugas sesuai dengan kemampuan mereka, memberi kesempatan untuk berkreasi dan berkolaborasi sehingga mereka dapat menghasilkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita harapkan. Demikianlah 4 konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menyesuaikan kodrat alam dengan kodrat zaman. Kemudian, mengibaratkan seorang guru sebagai seorang petani. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang paling utama adalah budi pekerti. Dan yang terakhir, pendidikan haruslah berpusat kepada siswa. Menutup pemaparan ini, maka izinkan saya menyampaikan quote yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak hidup. Demikian pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.